Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar lagi yaitu Coordinator 4. Nah, jadi materinya adalah migration ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu migration dan mungkin sebagian juga ada yang udah tahu apa itu migration ya. Jadi nanti dengan migrasi ini kita bisa melakukan create tabel itu dari projectnya, dan untuk menghapus tabel juga dari projectnya. Jadi kita nggak perlu lagi ke sini, ke localhost kemudian php main admin. Nah, seperti ini ya, kayak dari sini ya, itu. Nah, jadi seandainya nanti kita pindah-pindah project, pindah-pindah komputer atau pindah-pindah project ya. Nah, jadi kita nggak perlu lagi backup database ya. Nah, cukup kita nanti dimigrasi aja, dilakukan migrasi. Ya, kurang lebih seperti itu ya konsepnya secara garis besar. Oke, kita langsung aja. Jadi sebelum migrasi, teman-teman pastikan dulu sudah download Coordinator-nya. Ya, buka Coordinator-nya. Ya, pastikan download. Sekarang udah versi 4.0.3. Nah, saya kebetulan sudah download ya, sudah download. Oke, di sini saya ekstrak dulu. Ini sudah saya download Coordinator 4. Nah, ini. Oke, saya ekstrak dulu sini. Nah, ini saya ganti dengan nama CI4. Oke, nah, jadi teman-teman buka ya ini. Nah, jadi kita akan menjalankannya di CMD nanti ya. Menjalankan di command prompt. Nah, untuk menjalankan di command prompt, pastikan teman-teman sudah menginstal ini, menginstal Composer ya, agar kita bisa menjalankan di command prompt perintah-perintah Spark-nya ya, perintah-perintah Spark-nya Composer. Nah, ini saya udah download. Nah, nanti saat install teman-teman instalnya seperti ini ya. Kemudian next. Nah, nanti dipilih ya PHP-nya. Pastikan PHP untuk Coordinator 4 tuh wajib PHP versi. Nah, di sini ada petunjuknya versi berapa ini ya. Di sini kita cek versi PHP-nya versi 72 ya minimal. Jadi, nah kalau bisa pakai versi tertinggi aja di sini. Oke, next. Nah, oke, next, finish ya. Composer. Oke, kita tunggu next. Oke, finish. Nah, nanti kita mencek di sini Composer. Nah, itu ya. Nah, ini Composer. Nah, jika nggak bisa dijalankan di sini, nah teman-teman coba cek secara manual environment-nya ya, environment ya, kemudian edit environment-nya, coba cek di patch ya, edit. Nah, cari di sini apa itu namanya, Composer ya. Nah, pastikan ini ada ya. Nah, Composer vendor bin ya, berarti apps, berarti di sini teman-teman cek ya. Jadi ini user, nama usernya apa, nama komputer teman-teman. Nah, app data, roaming, Composer vendor bin ya, pastikan ini ada. Kemudian di sini juga patch edit. Nah, yang paling wajibnya di atas ini ya, ini enggak ya, enggak wajib. Nah, saya juga enggak ada di sini. Yang penting di sininya ya ada ya, user variabelnya. Oke, nah jadi nanti bisa kita akses ya. Pastikan teman-teman bisa mengakses ini Composer seperti ini ya. Nah, ini udah bisa. Oke, langkah selanjutnya, teman-teman kalau komposernya udah berjalan dengan baik, teman-teman langsung buka aja mana dia tadi nih. Nah, CI4-nya pen. Nah, gunakan Visual Studio Code ya teman-teman. Nah, untuk menjalankan project CI4 ini bisa dengan perintah. Pastikan dulu bisa ya, jalankan perintah Spark-nya. Nah, PHP Spark
server. Nah, ini udah bisa jalan. Nah, jadi ini menjalankannya ya. Oke, kita cek. Oke, nah C4 kita udah jalan ya. Oke, sekarang kita fokus ke migration ya. Nah, jadi untuk yang lain-lainnya itu udah saya buatkan tutorialnya, bisa teman-teman langsung cek aja. Nah, sebelum kita melakukan migration, pastikan dulu teman-teman udah, ini saya stop lagi ya. Karena untuk migration kita nggak perlu jalan Spark servernya. Nah, pastikan dulu kita sudah buat satu buah database ya. Buat satu buah database, kebetulan di sini saya buat dengan nama databasenya apa bagusnya ya? Ini DBCI4 ya. Saya buat dengan nama DBCI4, ini udah banyak ya. Ini saya hapus dulu migration ini. Macam hapusnya? Oke, ini. Oke, nah sini ya. Nah, pastikan udah buat database. Nah, abaikan ya tabel-tabel ini. Nah, nanti kita buat migrasi dengan tabel baru. Nah, ini DBCI4. Oke, lanjut. Nah, kalau udah, teman-teman konfigurasi dulu databasenya. Oke. Nah, atur ya. Sini. Teman-teman atur root. Kemudian password 0dbci4. Oke. Nah, di sini teman-teman buka aja dokumentasinya online. Kita ke migration ya, lakukan migration. Oke, ke migration, database migration. Oke, ini ya migration ya. Oke, nah pertama, nah kan di sini kan ada yang belum ada tabel ya. Nah, di sini belum ada tabel. Misalnya saya sampelkan aja tabel buku ya, tabel buku. Saya mau buat tabel buku. Nah, jadi di sini di database ini migrasi belum ada tabel buku ya. Nah, jadi kita buat di sini terminal ya. Jadi kita cek dulu. Jadi teman-teman bisa buka PHP Spark ya, PHP Spark. Kita cek dokumennya PHP Spark bentar. Nah, PHP Spark migrate ya, migrate nih PHP Spark. Oke, nah kita lihat dokumentasi dari PHP Spark-nya. Nah, ini ada migrate ya. Nah, ini ada migrate. Nah, ini untuk create file migrasinya. Kemudian ini untuk merefreshnya ya. Nah, oke, kemudian ini rollback. Nah, ini untuk menghapusnya ya, menghapus tabel. Oke, kita langsung cek di sini PHP Spark ya, biasa Spark, misalnya Spark migrate status spasi. Nah, tidak ada migrasi yang ditemukan ya, jadi kita masih kosong migrasinya di sini. Oke, kita buat migrasi baru dengan nama PHP Spark migrate. Nah, yang ini create ya, create. Kemudian nama filenya. Nah, saya buat tbl buku ya. Misalnya buku. Kita kan di sini belum ada tabel buku ya. Oke. Nah, kemudian enter. Oke, nah dia sudah create, berhasil buat tabel buku. Kita cek di migrasi. Nah, ini dia. Oke. Saat kita buka filenya. Oke, saya turunkan dulu. Nah, ini udah ada ya, kelas tabel buku dengan nama file migrasi ya. Nah, sekarang kita buat bagaimana cara membuat tabel di sini ya. Itu kita masukkan dalam app. Oke, kita buka lagi dokumentasinya. Langsung aja di sini ya.
Nah, ini untuk membuat tabel dan fieldnya. Kopas aja format ini, teman-teman. Nah, paste. Ini sampelnya, ya. Ini sampel bawaan dari dokumennya. Oke. Nah, ini saya rapikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita akan tabel ya. Jadi ganti ini ID buku misalnya. Nah, tipenya integer. Berapa panjangnya? Misalnya 11. Nah, auto increment di true kan misalnya. Nah, ini ID buku, judul buku misalnya. Ya, tipenya varchar, panjangnya 100. Judul buku, kemudian tahun ya, tahun. Nah, ini misalnya varchar aja saya buat ya, varchar. Oke. Nah, ini nulnya apakah boleh kosong atau isi ya. Nah, null, true. Nah, ini panjangnya saya kasih aja 100. Nah, kemudian foreign apanya, primary key. Key-nya itu ID buku. Dengan nama tabel, nanti tabelnya di-create dengan nama TBL barang, TBL buku. Nah, ini untuk up ya. Untuk down itu teman-teman bisa cek lagi di sini. Untuk down kita gunakan ini drop tabel ya. Di sini kan perintahnya katanya kan drop tabel. Jadi berarti ini untuk menghapus tabel nanti. Nah, oke. Karena ini udah selesai ya. Jadi walaupun kita nanti pindah-pindah project ke komputer lain, nah kita cukup lakukan migrasi, nanti file-file ini akan dikirimnya ke database. Nah, sekarang kita kirim ya. Nah, ini kan belum ada ya data buku. Oke, sekarang kita kirim. Nah, caranya kalau udah kita cek dulu status migrasinya apakah sudah ada katanya di sini. Nah, migrasi aktif ya, itu tabel buku. Oke, kita lakukan migrasi. Nah, cukup dengan perintah php spark migrate. Oke, migrasi sukses ya dengan tabel buku. Oke, kita cek ke database apakah berhasil. Saya refresh. Nah, ini dia tabel buku yang kita buat tadi. Oke, nanti teman-teman nggak perlu apa lagi ya, ekspor database ya, cukup di migrasi aja. Nah, kemudian misalnya kita nggak mau nih, mau hapus lagi ya. Oke, kita lakukan ini perintah dari rollback ya, rollback. Jadi untuk sebelum melakukan perintah rollback, pastikan teman-teman refresh dulu ya, refresh. Oke, Y. Oke, kalau udah done, nah lakukan rollback. Nah, fungsi rollback ini nanti untuk mengdropnya ya, menghapus tabel buku. Ini kan ada tabel buku. Oke, kita hapus ya tabel buku. Nah, enter. Nah, sebenarnya ini bukan hanya tabel buku aja ya. Apapun semua yang ada di sini, file di sini, dia akan menghapusnya atau akan membuatnya ya. Kalau kita lakukan migrasi, semua tabel yang ada di sini. Kebetulan di sini cuma satu tabel. Oke, rollback, enter. Apakah ingin lakukan rollback? Iya. Nah, oke. Kita coba cek. Nah, apakah tabel bukunya ada? Oke, udah hilang ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman, cara penggunaan migration di Codegniter 4 ya. Jadi pastikan komposer teman-teman itu berjalan dengan baik agar bisa menjalankan perintah-perintah seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.